Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bab perkara yang membatalkan sholat dan bab mandi besar dan hukum-hukum junub. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu maka ridha Allahu basara Allah anhu da Abi Sa'id. Qala atabu basara Abi Sa'id. Qala Rasulullah atabu basara Rasulullah al-ma'u tining aing minal ma'i dari aing. Rawahu wa rawahaki Muslimun dari Muslim wa asluhu bantining aslina hadis fil Bukhari pada tetap dalam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tersebut terjemah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, air mandi junub disebabkan dari air mani. Hadis riwayat Muslim. Asal hadis ini terdapat dalam riwayat Bukhari. Kosakata hadis al-ma'u min al-ma'. Al-ma' yang pertama air adalah air untuk mandi, sedangkan al-ma' yang kedua adalah air mani yang keluar dengan kenikmatan. Hal-hal penting dari hadis yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban mandi dari janabah tidak lain hanya karena keluarnya air mani. Jika tidak, maka mandi tidak diwajibkan. Yang kedua, hukum hadis ini ditunjukkan dengan mahfum musnad ilaih yang terdapat pada hadis itu al-ma' yang pertama, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim dilengkapi dengan innama, yaitu innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air mandi itu disebabkan oleh air keluar mani. Redaksi hadis ini menyiratkan ketidakwajiban mandi selain disebabkan keluarnya air mani. Yang ketiga, mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Para ulama sepakat mandi ini disertai dengan menggosok, namun mereka berselisih pendapat mengenai wajib atau tidaknya menggosok. Jumhur ulama berpendapat bahwa menggosok merupakan perbuatan yang tidak wajib karena menggosok bukan termasuk bagian dari mandi. Yang keempat, mahfum hadis ini bertentangan dengan makna tekstual hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis berikutnya. Karenanya jumhur ulama menyatakan bahwa hadis ini telah dimansuh atau dihapus. Yang kelima, hikmah yang terkandung di dalam mandi tersebut janabah adalah mengembalikan aktivitas, vitalitas, dan kekuatan tubuh setelah berhubungan intim yang menyebabkan rasa malas dan lemah. Mengenai berwudu setelah melakukan hubungan intim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang demikian untuk mengembalikan semangat, namun melakukan mandi dengan air lebih menambah semangat dan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu maka ridha Allahu basara Allah anhu da Anas bin Malik. Qala atabu basara Anas bin Malik kana bada ashabu wa sahabat Rasulullah ala ahdihi atas masa Nabi yang tadiruna paneka aden te al-isya ada jamaah salat jamaah isya hatta tahfiqo sampai mereng ru'usuhum kenapa serana ashab summa maka kali yusalluna as-salat pasal ashab wala yatawaddauna bantaat ngala uddu akhrajahu paneka keluar kenapa hadis Abu Dawudin dari Abu Dawud wasohahu ban mensohehkan Ad-Daruqutni pasara Imam Ibnu Daruqutni wa asluhu bantining asna hadis fi Muslimin paneka tetap dalam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini menjelaskan tentang membatalkan sholat. Terjemah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, di masa Rasulullah SAW sahabat pernah menunggu sholat isya hingga kepala mereka mengangguk-angguk karena mengantuk. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Ad-Daruqutni. Asal hadis ini dalam riwayat Muslim. Peringkat hadis ini sahih, sumbernya diperoleh dari hadis Muslim. Hadis dinilai sahih oleh At-Tirmidzi dan Ad-Daruqutni. Al-Baihaqi mengatakan para perawi hadis ini adalah perawi kitab sahih. Ibnu Hajar mengatakan sanadiyah sahih. Kosakata hadis takfiku artinya kepala mereka condong karena mengantuk. Dalam kitab Al-Misbah dijelaskan tofaku birosihi artinya kepala dipengaruhi kantuk
sehingga condong atau miring, sedangkan tubuhnya tetap. Hal-hal yang penting dari hadis. Yang pertama, tidur sebentar dalam posisi duduk tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, tidur lama membatalkan wudhu. Hal ini seperti yang telah diyakini oleh sahabat perawi hadis ini bahwa tidur dapat membatalkan wudhu kecuali dalam kadar yang disaksikannya. Ini. Yang ketiga, suci dari hadas adalah syarat sahnya sholat. Tidak wajibkan wudhu dalam kondisi seperti ini memberi arti bahwa wudhu wajib dalam kondisi lain yang membatalkan bersuci. Yang keempat, disunahkan mengakhirkan sholat isya dari awal waktunya. Yang kelima, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang tidur, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Perbedaan ini terbagi dalam 3 pendapat. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa tidur baik sebentar maupun lama membatalkan wudhu. Pendapat ini beralasan bahwa tidur itu sendiri sudah merupakan hadas yang membatalkan wudhu. Yang kedua, sebagian lagi berpendapat bahwa tidur baik sebentar maupun lama tidak membatalkan wudhu selama tidak diyakini adanya hadas yang keluar. Dasarnya adalah bahwa tidur itu sendiri bukan hadas tetapi biasa menjadi tempat keluarnya hadas. Yang ketiga, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidur yang lama dan berat membatalkan wudhu, sedangkan tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Hanya saja kemudian mereka berbeda pendapat sehubungan batasan tidur berat dan ringan yang perinciannya dijelaskan dalam buku-buku hukum Islam. Pendapat ini lebih kuat karena yang menggabungkannya semua di dalilnya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.